Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan dua ayat di ayat 29 dan 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang menerima dan menolak ini ternyata memberi pengaruh ya di dalam kehidupan. Orang yang menolak itu akan jauh lebih sulit ya menerima, memahami, melihat segala kenyataan yang ada. Sedangkan orang yang belajar untuk menerima begitu ya, itu akan jauh lebih mudah. Dalam satu percakapan saya dengan seorang rekan, ketika kita bercakap-cakap dengan orang, penting sekali kita itu memposisikan diri sebagai orang yang mendengar, sebagai orang yang mau belajar. Mungkin pengetahuan kita boleh dikata lebih dari orang yang menyampaikan informasi itu. Tetapi ketika kita memposisikan diri seperti itu, kita tidak akan pernah mendapat sesuatu yang baru di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara, penting sekali untuk kita itu belajar mengosongkan dulu ya, mengosongkan dulu bagian kita, sehingga ilmu pengetahuan yang akan kita dapat itu kita bisa pelajari dengan jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita merasa sudah tahu, sudah bisa, sudah ngerti, maka kita nggak akan pernah belajar sesuatu dari yang lainnya. Nah, termasuk seperti bagian dalam firman Tuhan ini. Ada banyak orang Farisi, ahli Taurat itu menolak ya. Akhirnya apa? Mereka tidak mengalami akan kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan orang-orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai. Mereka mengakui kok kebenaran Allah itu. Nah, dari sini kita bisa menemukan satu pelajaran ketika kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita itu percaya dulu, apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu akan bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak meyakini, tidak mempercayainya, ya kita nggak akan pernah mengalaminya. Ya, banyak orang itu walaupun dia baca firman, merenungkan firman, tapi kalau ada ketidakpercayaan, ada keraguan-raguan, ya mereka nggak dapat sesuatu, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika kita mau belajar, mau tunduk, mau dengar-dengaran, begitu ya, mungkin kita sudah tahu kebenaran itu, mungkin kita sudah mengerti akan hal itu. Tapi ketika kita mau belajar, sekali lagi menundukkan hati dan pikiran kita, saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan menikmati berkatnya. Sama seperti misalnya kita mendengar renungan ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya tafsiran sendiri. Mungkin sudah mendapatkan satu poin tersendiri. Mungkin sudah tahu, mungkin pernah menggali, pernah belajar. Tapi ada satu hal yang biasanya Tuhan sampaikan, Tuhan selipkan di dalam kehidupan kita ini untuk kita sekali lagi belajar. Misalnya dalam ibadah minggu. Ya, mungkin kita pernah baca firman itu, mungkin berulang kali. Tapi percayakah kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pesankan buat setiap kita. Dan kiranya itu yang akan menolong dan mengingatkan setiap kita di dalam kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita belajar merendahkan hati kita.
untuk kita boleh belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah mengerti, bahkan mungkin kita sudah berulang kali. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menghidupinya? Sehingga firman Tuhan yang berulang-ulang kali itu boleh sungguh-sungguh menancap di dalam hati dan pikiran kita. Tentunya bukan masalah berapa banyak kita dengar, bukan seberapa banyak kita tahu, tapi sudah seberapa banyak kita taat menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran sampai kebenaran itu dilakukan, maka kebenaran itu akan mengubahkan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Sudahkah kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Jika Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dengan setia, kita renungkan, dan kita hidupi, kita lakukan, kita terapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan jadikan firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita, menjadi jalan penuntun hidup kita, sehingga hidup kita boleh seturut dengan kehendaknya. Mari kita lembutkan hati kita. Biarlah kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi akan benih-benih firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah pada waktunya. Mari senantiasa mulai belajar mendengar, belajar menerima kebenaran, dan belajar menghidupi kebenaran ini. Sehingga kita tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga boleh mengalaminya. Dan kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh belajar akan satu kebenaran. Ketika kami mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu, ajar kami percaya, ajar kami menerima kebenaran ini, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami sadar, kami tahu ada banyak hal yang seringkali membuat kami ragu, membuat kami tidak percaya. Tapi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, sehingga setiap kami boleh sungguh memiliki iman dan pengharapan hanya di dalam Engkau. Berkati jika ada di antara kami yang masih meragukan akan kebenaran firman-Mu, yang masih meragukan akan janji-janji firman-Mu. Oh Tuhan, lawat kami, singkapkan ya Tuhan, untuk kami boleh melihat segala karya-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami, untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Berkati jika ada antara kami yang mengalami pergumulan, masalah kehidupan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, masalah pribadi, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga sungguh hidup kami boleh ada dalam pimpinan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.